saya Hafidah Hasna dari kelas BKM 1, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit, dengan NIM 1424557. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian organ reproduksi pria bagian internal ya. Di sini yang pertama ada bladder atau kandung kemih yang letaknya di bawah bagian perut yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian ada ureter yang terletak di atas vesicula seminalis sebelum memasuki kandung kemih, saluran yang menghubungkan ginjal dalam kandung kemih yang fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, yang ketiga ada bulburetal gland atau kelenjar kecil yang bentuknya bulat yang berada di pangkal penis. Fungsinya itu untuk menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra. Fungsinya untuk melumasi uretra dan menetralkan kesamaan yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Kemudian ada uretra atau saluran tipis yang letaknya di panggul. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini tabung panjang yang menempel di belakang testis. Epididymis ini mematangkan sperma yang sudah diproduksi. Ini karena sperma dari testis belum sempurna sehingga belum bisa membuahi sel telur wanita. Fungsi keduanya untuk menyimpan sperma yang sudah matang dan menyalurkannya ke vas deferens. Selanjutnya ada seminal vesicale atau vascular seminalis, kantong yang menempel pada prostat. Fungsinya menghasilkan air mani atau cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi sehingga dapat bergerak. Kemudian ada prostat. Prostat itu apa? Prostat itu kelenjar yang letaknya di bawah kandung kemih. Nah, fungsinya untuk mendorong air mani keluar dari uretra saat ejakulasi. Fungsi keduanya itu untuk mengatur aliran urin. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini adalah tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra. Fungsinya itu untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Turun ke bawah lagi ada testikel. Testikel itu terletak di luar tubuh, tepatnya di dalam kantong kulit yang disebut skrotum. Fungsinya itu untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Kemudian yang terakhir ada penis net atau kepala penis yang berada di bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang dan saluran uretra. Fungsinya itu tempat keluarnya urin dari air mani dan memberikan sensasi selama rangsangan. Nah, segitu saja. Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit, dengan NIM 1424557. Nah, di sini ada organ reproduksi pada laki-laki atau pada pria yang merupakan organ bagian luar. Nah, yang pertama itu ada kandung kemih atau kantong kemih. Yang kantong kemih itu bagian dari saluran kemih yang letaknya pada perut bagian bawah. Nah, turun ke bawah lagi, kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih yang fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, turun ke bawah lagi ada uretra. Uretra ini terdapat di dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya itu sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya ada vas deferens atau saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya itu untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, kemudian ada testis, adalah bagian yang bentuknya bulat seperti telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum itu bagian
seperti kantong yang di dalamnya ada testis. Fungsinya itu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, kemudian ada lubang penis ya. Lubang penis itu bagian luar organ reproduksi pria yang fungsinya sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Nah, itu tadi presentasi. Apabila saya ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaklumi ya teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Husna dari kelas BKM 1 dengan NIM 14245574. Di sini saya ingin memperkenalkan bagian-bagian organ reproduksi bagian dalam pada wanita. Yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium itu bentuknya seperti telur dan terletak di kanan dan kiri rahim. Nah, fungsinya itu sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Nah, yang kedua ada tuba Fallopi atau ovindum. Nah, panjangnya itu 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim, yang fungsinya sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga itu ada rahim atau uterus. Nah, uterus ini bentuknya seperti buah pir dan fungsinya sebagai tempat perkembangan janin dan tempat terjadinya pembuahan. Nah, uterus ini yang ini ya guys, yang ini tengah-tengah. Nah, yang ketiga itu ada lapisan organ reproduksi dalam pada wanita, yaitu perimetrium atau lapisan terluar. Yang kedua ada myometrium atau lapisan tengah, dan endometrium lapisan terdalam yang membatasi rongga rahim dan menyeluruh saat menstruasi, juga sebagai tempat menempelnya plasenta janin dan ari-ari. Hafidah Husna dari kelas PKN 1 dengan NIM 14245574 ingin memperkenalkan bagian-bagian organ reproduksi bagian luar pada wanita. Nah, di sini yang pertama ada mons pubis. Mons pubis itu adalah bagian yang menonjol yang letaknya di atas simsis pubis, yang fungsinya itu untuk melindungi alat dari masuknya kotoran dan sebagai keestetikaan. Yang kedua ada klitoris. Klitoris ini yang ini ya. Ini klitoris. Klitoris itu adalah tonjolan kecil sensitif yang ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preptium yang mirip dengan kulup di ujung penis. Nah, yang ketiga itu ada urethral opening. Gimana urethral opening? Urethral opening ini yang ini ya guys. Ini. Nah, itu tuh bagian akhir dari saluran kemih. Fungsinya itu untuk mengeluarkan urin. Nah, yang keempat itu ada vagina. Vagina itu yang ini. Nah, vagina itu letaknya di belakang kandung kemih dan di bawah rahim. Nah, yang kelima ada limbia mayora. Limbia mayora itu adalah bibir besar yang melindungi organ luar lainnya. Nah, yang keenam ada limbia minora atau bibir kecil. Ini dia, limbia minora itu yang ini. Ya guys, terus habis itu limbia minora ini letaknya di dalam limbia mayora. Nah, kulitnya itu halus dan mudah teriritasi serta bengkak. Nah, yang terakhir itu anus. Nah, maaf ya kalau bentuk anusnya saya tidak bisa menggambar. Nah, terus anus itu bagian akhir dari saluran pencernaan yang letaknya tuh di bawah rektrum. Di bawah rektrum atau bagian akhir dari usus besar. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta pengurangan pengucapan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.